SAW, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ada di antara anggota seluruh tubuh manusia itu segumpal darah, segumpal saja Pak. Begini saja. Kalau dia benar, benar semua anggota tubuh yang lain. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Perhatikan ini ya. Tadi kata Rasulullah tentang solat, bahwa yang paling pertama dihisab solat. Kalau benar, benar semua amalan. Oke? Berarti solat kalau benar, benar semua amalan. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Sebaliknya dalam hadis yang lain, kata Nabi, ada segumpal darah dalam hatinya manusia. Kalau benar, benar yang lain. Jadi solat dengan hati. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, ikhwan. Ya. Solat dengan hati yang menjadi patokan. Iya. Ibarat rumah itu pondasi Bapak Ibu sekalian. Kalau benar nih solat, benar nih semua amalan. Ini Nabi yang bilang. Kalau benar nih hati, benar nih anggota tubuh yang lain. Telinga, rambut, tangan. Bukankah Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini kami kunci lisan mereka, mulut mereka. Al-yawma nakhtim, khatamallahu ala qulubihim. Khatama yakhtimu itu mengunci, mematikan. Kami kunci, kami matikan lisannya, nggak bisa bicara. Ala afwahihim, afwah jamak dari fah, mulut-mulut mereka. Afwahi wa tukallimuna, dan akan bicara. Aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhad, dan akan bersaksi. Arjuluhum, kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Ikhwan, maka lihat, benarnya solat tergantung dari benarnya hati. Perhatikan, dan benarnya hati akan menghadirkan solat yang benar. Dan semuanya menjadi penentu. Tidak bermanfaat puasanya orang. Walaupun puasa Daud, kalau dia tidak sholat subuh, sepakat tak? Ada orang puasa Daud, ikhwan, perhatikan baik-baik. Puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa. Puasa Daud, tapi dia tidak pernah sholat subuh. Diterima puasanya? Tidak. Jangan ragu-ragu bilang tidak. Tidak, jelas tidak. Ada orang hafal Quran, siang malam ngaji, tapi tidak sholat maghrib. Diterima ngajinya? Tidak. Jangan ragu-ragu bilang tidak. Jangan ada yang bilang begini, Ustadz, dia tahu mengaji. Kalau dia mengaji dapat pahala. Kalau dia tidak sholat maghrib dia dapat dosa. Biar nanti ditimbang. Tidak begitu rumusnya. Khusus sholat 5 waktu penentu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka, perjanjian al-ahd, kata Rasulullah, itu sholat. Kalau mereka tidak kerjakan, laqad kafar, dia telah kafir otomatis. Tukang-tukang tak dentali kalau tidak sholat, kau paling pertama dihisap di akhirat. Berapa tukangmu? Itu memang berhenti kau jadi mandor kalau kau tidak bisa pastikan dia sholat. Percaya kak? Bikin kontrak dentali. Mau jadi tukang, ikut sama dentali boleh. Syaratnya azan di masjid. Kemarin itu waktu ada tukang, kan ada tukang. Ini sebenarnya kronologinya saya sampai sini. Ku panggil ke dentali, tidak mau datang. Bocor rumahnya Ustad, tidak mau datang. Saya bilang, baik, terlaluan dentali. Tapi nanti saya bilang, dentali datang meki, nanti saya datang Panciro. Oh ya, siap Ustaz. Besoknya pagi-pagi ada di depan rumah. Jadi nak kasih jadi syarat itu, tukangnya kerja di rumahku, saya harus datang di sini. Tapi saya juga tidak bodoh-bodoh sekali, Pak. Jadi saya bilang, boleh saya datang asal ada durian. Sama-sama syarat. Ya. Inilah hadis Nabi, al-mu'min ala syurutihim. Mukmin itu tergantung syarat yang dia sepakati. Nah, kerja rumahku, datang ke Panciro, mana durian? Syarat, Pak. Ini hadis, al-mu'min ala syurutihim. Boleh nggak saya mensyaratkan? Boleh. Boleh nggak dia mensyaratkan? Boleh. Kan akad.
Muamalah jadinya, Pak. Iya. Saya gaji juga tukangnya, ya kan? Tapi dia minta, iya, datang. Saya bilang, saya datang, tapi syaratnya durian. Sama syarat, Pak. Oke, lanjut. Masih fokus? Jadi ternyata ikhwan sekalian, sholat ini penentu. Iya. Jadi jangan pernah ragu-ragu mengatakan, bagi orang yang mengerjakan semua amalan, tiap tahun dia naik haji Ustaz, tapi tidak pernah sholat subuh, diterima hajinya? Tidak, jangan ragu-ragu. Kalau dia tidak sholat ya, pasti tidak. Kecuali mungkin sesekali dia terlambat, sesekali tidak, itu urusan lain. Kita tidak menghukumi orang kalau begitu. Dia akan tercatat orang yang lalai. Tapi dia tinggalkan satu sholat sengaja, semua batal amalan. Ngerinya lah itu. Tidak dihitung nih Pak. Karena Nabi mengatakan awal, yang paling pertama, yuhasab, dihisab, dihitung. Al-abd, hamba Allah, as-salah, sholatnya. Fa'in soduha, kata Rasulullah, kalau benar, soduha sa'iru a'mali, benar itu semua amalannya. Kalau sholatnya bermasalah, bermasalah juga amalannya. Ini sholat bermasalah, apalagi yang ditinggalkan ikhwan. Sudah pasti tidak. Dan yang berbahaya, ditinggalkannya sengaja. Ini lebih berbahaya lagi. Wih, hujan. Nasurki lama-lama Allah ini kayaknya. Hujan itu kah? Hujan kah? Gerimis. Nggak banjir ji banjiro, nggak ji. Lanjut ya. Ini Masya Allah, masalah sholat. Ternyata ikhwan, nggak jauh-jauh itu sholat. Kuncinya hati. Ya. Mengelola hati. Ini yang paling penting dalam sebuah sholat. Jangan begini ikhwan. Kita mengatakan baik sholat tepat waktu, saf pertama, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam, tapi hati kita menjadi sombong. Hati kita menjadi yatakabbar wa yatajabbar, merasa lebih baik dari orang lain, merasa bangga diri, merasa sombong. Akhirnya semua orang jadi di bawahnya, walaupun tidak berkata lisannya, tapi hatinya berucap. Seakan-akan dialah orang yang paling subhanallah, diterima amalnya. Itulah dalam banyak kisah ikhwan, Allah ingin tunjukkan pada Rasulullah lewat sahabat-sahabatnya, mana orang-orang yang unik, aneh, dijamin masuk surga. Dan itu banyak. Ghairu ashabil asyarah, selain 10 orang yang dijamin masuk surga, itu dah masyhur, wajar. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah. Itu sesuatu yang biasa, karena mereka sudah disebutkan nama-namanya. Tapi yang menarik ini, banyak orang-orang tertentu disebut tapi tidak dikenal. Saya kasih 3. Orang-orang yang bersih hatinya. Paling pertama, Bilal ibn Rabah. Tidak masuk 10 orang yang pertama masuk surga, yang dijamin masuk. Tidak ada nama Bilal fil jannah, itu tidak ada. Tapi ternyata Allah punya cerita khusus tentang Bilal yang Rasulullah tahu lewat wahyunya Allah. Maka suatu ketika Nabi mendatangi Bilal, dengarkan. Lalu Nabi mengatakan, wahai Bilal, saya mendengar terompah kakimu di surga. Apa amalanmu? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah. Awalnya dia malu, tapi akhirnya karena Nabi meminta, maka dia bercerita, ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu, dan tidaklah saya berwudu ya Rasulullah kecuali saya sholat 2 rakaat. Andaikan, teman-teman lihat ini,
andaikan Rasulullah tidak tanya, sampai mati Bilal tidak akan kasih tahu siapapun amalannya. Dia jaga betul hatinya. Tidak enak Jina bilang, saya ini tidak pernah putus wuduku. Coba, kapan malaikat maut datang saya siap nih. Dan saya tidak pernah putus 2 rakaatku. Kapan malaikat maut datang saya sudah pasti ini sudah wudu, sudah sholat 2 rakaat. Dari situlah kita mengenal, kata para ulama, Bilal lah yang menjadikan sunnah sholat setelah wudu. Bilal lah yang mengabadikan sunnah menjaga air wudu. Dan menjaga air wudu itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang punya hati yang bersih. Siapa tahu punya wudu atau tidak? Betul atau tidak, ikhwan? Kalau ada orang langsung sholat, siapa yang tahu dia sudah wudu atau tidak kecuali Rabb? Kalau Allah tidak buka ini amalan, tidak akan terbuka sampai mati, teman-teman Bilal. Tapi wahyunya datang kepada Rasulullah. Saya melihat terompah kakimu sudah di surga, Bilal. Apa amalanmu? Coba, Nabi yang bertanya. Dibuka terompah kakinya, disembunyikan amalannya oleh Allah. Supaya Nabi bertanya, penasaran Nabi. Allah kasih wahyu, tapi tidak kasih tahu apa sebabnya. Biar lisannya orang yang hatinya bersih ini yang jawab. Seandainya dibelah hatinya Bilal, ikhwas sekalian, subhanallah, betapa mahal ini hatinya orang yang sangat hitam pekat. Dia dari Habasyah, Ibni Rabah. Dia seorang budak, dibeli oleh Abu Bakar, budak pertama masuk Islam, yang di bawah terik matahari yang panas dia dicambuk dengan sangat keras. Faqala ahadun ahad, dialah yang memviralkan kalimat ahad sebelum turun kul huwallahu ahad. Coba, bersih hati Pak, dibeli mahal oleh Abu Bakar, ditawar Abu Jahal, Abu Lahab, ditawar pembesar Quraisy. Dia bilang tidak. Mereka merasa sakit hati budaknya menyeleweng, menyimpang. Ditawar dengan harga mahal, dilepas sambil dikata-katai Abu Bakar. Dia katakan, kau keluarkan harta segitu mahal, segitu banyak untuk budak yang hitam pekat ya Abu Bakrin. Karena di zaman itu Pak, kalau ada orang hitam itu pasti rendah, kasta bawah di kaum Quraisy. Dia tidak menyangka setelah ribuan tahun pemain-pemain bola yang jago-jago hitam-hitam Pak. Betul tidak? Dia tidak menyangka. Sadio Mane hitam luar biasa, tapi uangnya, gajinya di Liverpool dia pakai bangun rumah sakit sekolah di Senegal. Teman saya ada orang Senegal Pak, salah satu rumah sakit paling bagus canggih, gajinya Sadio Mane. Coba, Masya Allah. Teman saya dari Senegal bilang, Sadio Mane gajinya paket pendidikan, kasih masuk komputer di sekolah, kasih masuk internet di Senegal. Rafli tahu lah, Abdurrahman tahu. Kita ini berteman dengan orang Afrika semua Pak. Betapa hebatlah itu orang Afrika kalau menghafal Pak. Betapa jagolah mereka kalau menghafal. Dan betapa serius kalau belajar. Cuma kalau ujian kita tonsel lebih tinggi nilai tak. Makanya orang Afrika biasa marah-marah sama saya. Ini kau ini duduk di belakang, saya duduk di depan. Kau datang pas-pas dosen datang, kata dia ini pakai bahasa Arab. Waktu saya masih S1, kita kalau duduk di belakang orang Indonesia, karena bagaimana kita mau di depan Pak? Jam 8 orang masuk, jam 7 ada nih orang Afrika di depan. Kita pas-pas jam 8 tongki masuk. Itu pun kalau tidak dilihat ke dosen, di luar ke nongkrong sama-sama orang Indonesia. Dilihat ada dosen baru kita masuk, tidak dapat kita tempat di depan. Ada teman saya terus 1 jam sebelum dosen ada terus di depan, mencatat terus di depan terus Pak, tidak pernah ketinggalan, tidak ada alfanya biar 1 kali. Orang Nigeria, teman saya. Tapi pas ujian nilaiku paling atas. Datang pergi dia sindir saya, dia bilang, kau ini duduk paling belakang nilai paling atas. Dia bilang, itu Tommy kita orang Indonesia. Ada tong kecepatan tak menghafal.
Alhamdulillah. Ini serius ini cerita. Ya. Tapi bukan masalah itunya Pak. Berkahnya mereka itu sungguh-sungguhnya. Kau masih dapat Syekh Harun Rafli? Masih dapat? Syekh Harun Kamerun? Masih dapat? Serius? Syekh Harun. Kau masih dapat Abdurrahman? Syekh Harun. Tidak dapat ini pulang nih. Syekh Ismail masih dapat? Orang Kamerun? Masih dapat? Ada Syekh Harun Pak. Ustaz Harman saya dapat semua. Ustaz Mukron kenal semua. Dia datang kata Syekh Al-Amin Al-Hajj. Ya. Tidak bisa dia sambung menulis Arab alif lam dengan ba, tidak bisa. Tidak tahu bagaimana menulis. 14 tahun di Sudan dari S1 sampai S3. Dokter, pakar ilmu tafsir. Ya. Begitu sabarnya dia belajar. Kalau kita ini lulusan pesantren, dia anak umum. Ya. Mau kuliah agama di Sudan. Dari nol dia belajar. Dia hafal kitab-kitab tafsir. Dia hafal tafsir-tafsir. Pokoknya pakar tafsir, Masya Allah. Syekh Harun. Kitab akidah. Dia murid, salah satu murid paling lamanya Syekh Amin Al-Hajj. Ya. Kalau Ustaz Harman, Ustaz Mukron 4 tahun semua Ji. Saya mungkin termasuk yang terlama ketiga atau keempat lah. Dia 12 tahun saya sama-sama Syekh Amin. Ya. Dari S1 sampai S3. Beliau 14 tahun Pak. Kalau saya dari pesantren jadi sudah bisa nulis Arab, sudah bisa bicara Arab Pak. Ya. 6 tahun saya di Gontor, bisa Mekah. Ya. Sudah pernah jadi ustadz, sudah tahu kalau Syekh Harun datang ke Sudan, biar tulis alif lam dan ba tidak bisa disambung. Ini pengakuan Syekh Amin, guru kita, guru kami di Sudan. Tapi bersih hatinya Pak, istiqamah. Allah mudahkan dia. Hitam pekat Pak, kalau Anda lihat, Masya Allah. Allah Maha Baik. Allah buka bagi orang-orang yang hitam ini, Masya Allah. Bilal bersih hati. Tidak banyak yang lihat dia, tidak banyak yang tahu dia. Tapi siapa yang nyangka Pak, uang yang banyak dikeluarkan oleh Abu Bakar ketahuan setelah hijrah ke Madinah, bahwa ternyata di balik hitamnya kulit, di balik sholat yang terjaga, di balik wudhu yang terjaga, masih ada hal yang paling mahal. Yang hari ini Pak, kalau ini dipakai untuk kebaikan jadi mahal. Kalau dipakai untuk jadi dosa, mahal tong. Apa itu? Suara. Saya on seven waktu datang di sini Pak, di Makassar. Saya tanya ini panitia yang undang, berapa kau bayarkan? Sekian ratus juta Ustaz. Gara-gara apa? Suara. Imam As-Sudais terkenal Masya Allah, dipilih jadi imam Masjidil Haram. Gara-gara apa Pak? Suara. Selain bacaan, ya. Masalah bacaan ini Masya Allah banyak orang bacaannya bagus Pak. Tapi apa yang membuat mereka jadi imam Masjidil Haram? Suara Pak. Fix. Tidak dipilih jadi imam Masjidil Haram kalau kategori suaranya tidak bagus. Coba lihatlah Anda, imam-imam yang baru dipilih. Ya. Bandar Balila, Syekh Bandar Balila, suaranya Masya Allah. Syekh Yasir Ad-Dawsari, suaranya. Syekh Mahir Al-Mu'ayqli, suaranya Masya Allah. Ya. Itu yang tertanam di dalam Bilal Pak. Sehingga kemudian ketika dia azan, sampai-sampai seluruh Madinah menangis. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal karena tidak tahan, setiap sudut Madinah itu berkesan di hati Bilal. Maka Bilal pindah ke Homs di Suriah, di Syam. Homs itu daerah di Syam Pak, di Syria dia. Dia pindah ke sana Pak. Saking Bilal tidak kuat, bersihnya hatinya di Bilal. Allahu Akbar. Maka bersih hati teman-teman, menjadi penentu khusyuknya sholat. Banyak manusia teman-teman, tidak terkenal di bumi, tapi luar biasa di langit. Bilal ibn Rabah, bersihkan ki hati itu, jadi ki manusia langit. Ya. Jangan ki gampang suudzon sama orang, menolong ki orang. Ya. Sabar ki kalau diuji ki. Ya. Pasti Allah ingin angkat derajatnya.
Inilah cara-caranya Allah. Mengangkat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu.